Sahabat Sonora, siang hari ini kami berada di Hotel di Alana Malioboro, Yogyakarta tentu saja. Ya, ini terletak di seputaran Joteng gitu ya, Joteng Wetan. Wetan atau Kulon? Wetan. Wetan bisa, Kulon bisa. Aksesnya ini dari Tengah-tengah. tengah-tengah ya, dari Joteng Wetan juga bisa, dari Joteng Kulon juga bisa, dari Jalan Perang Tetes pun juga bisa, dari Malioboro juga bisa gitu kan. Nah, kita akan ngobrol bareng General Manager di Alana Malioboro ini bersama Mbak Mira Kirana Sasi. Kita akan berbincang-bincang seputar karirnya, seputar hotel ini yang tentu ini juga menjadi tujuan untuk wisatawan, untuk meeting, nginep, ya apapun bisa ya Mbak ya. Ya. Mbak matur nuwun ya, ini Sami-sami, saya juga jenengan matur nuwun. Sebenarnya sudah agak lama, tapi baru bisa terlaksananya sekarang terlaksana ya ya. mungkin 17-an juga. Betul, jadi kemarin Agustus ini kan cukup padat Betul, ya, betul, betul. banyak Jadi reschedule hotel terus. juga banyak acara, liburan tentu hotel juga ramai, Iya, itu yang harus ramai. diharapkan. Itu yang diharapkan Iya, ketika betul. long weekend, Betul, bahasanya betul. long weekend, Kalau bisa setiap hari ramai sih. every day is weekend. Betul, every day is weekend. Tapi kita ya hotel ini kan enjoy ya, jadi ini akses ke sini itu tidak terlalu padat Betul. gitu. Aksesnya menurut saya apa ya? Karena jalannya cukup besar ya. Ya. Hmm. Katamso juga jalannya Hmm. besar, terus plus Sutoyo Hmm. juga Hmm. gitu. Kalau misalnya kita sudah di Malioboro itu kan sudah dengan satu arahnya Ya, begitu. ya. Jadi ya lebih hassle lah ya kalau Hmm. buat beberapa tamu Tamu juga gitu ya, begitu. jadi enak beda. Ini bis besar pun Oh, bisa ya tadi muat muat kan kalau bisa 10 bis bisa sih. 10 bis. Betul. Jadi jangan khawatir mau bawa rombongan ke di Betul. Alana Malioboro Aman, ini. kamarnya juga banyak. Kamarnya juga banyak. Kamarnya Fasilitas 292. 92 292 kamar. kamar. Jadi kalau bawa grup di sini Hmm, 150 kamar aman aman karena ya, pasti untuk parkir bis juga sangat sangat memadai, memadai. terus kamarnya juga cukup begitu. Gitu Ya, Pak Fir. ya jadi mau meeting, mau liburan, Mau meeting, mau mau liburan, renang pun bisa. betul, mau healing di Jogja Healing. Ya. kan kalau ya bahasa anak sekarang Hmm, healing ya, bukan liburan healing. sebenarnya ya liburan sih Iya, tapi sebetulnya, betul. healing, refreshing, staycation. Betul, staycation. Sekarang menuju ke arahnya staycation. Staycation Gitu. itu ya. Ya. Jadi, Ya sama corporate gathering ya, karena apa nah, namanya ini. mendekati akhir tahun begini kan banyak dari corporate yang mengadakan gathering-gathering gitu. Gathering Bosen ya. di kotanya, udah ke Jogja aja Ke yang Jogja aja. betul, yang banyak destinasi wisatanya. Ya, apalagi Gitu. sini meeting roomnya kan gede itu. Di sini Gede. meeting Gede kan? roomnya lumayan besar untuk kapasitas 500 orang teater ya, itu Hmm, sangat memadai sekali. Dan ada LED. ada Belum LED. semua hotel apa namanya punya LED. Punya LED ya. Betul, atau videotron, tapi Tapi kami meeting sudah roomnya ada. sudah ada Betul, LED ya. betul. Ya, sering digunakan untuk meeting, gathering Ya, ya. betul. Grup sendiri kan juga kemarin gatheringnya di sini juga ya. Iya, betul, betul. Hmm, Jadi ya sudah banyak itu tadi yang saya bilang mendekati akhir tahun begitu hmm. sudah banyak company-company yang mengadakan gathering di Gathering sini. ya. Ini Betul. menarik. Jadi kerja di hotel sudah berapa tahun kalau Aduh, Mbak berapa Mira tahun ini? ya? Jadi saya dari tahun 95. Ini jadi ngomongin ini kan ya. 95 loh. Ke senioritasan ya jadi. Bukan senior, Oh, pengalamannya sudah teruji. dari 95 saya sudah berkecimpung di hotel gitu ya sampai ya kurang lebih kalau dari 2000 sampai 2025 ya berarti kurang lebih ya 20 tahun lebih lah ya. 20 tahun Gitu, lebih ya. ya. Tapi dulu memulai karir di hotel, ingat nggak di bagian apa? Saya dulu memulainya di salah satu hotel yang sekarang sudah rebranding soalnya, tapi hotelnya masih ada kok gitu. Jadi saya memulainya menjadi reception Oh, di suatu reception. fitness center gitu. Kemudian ya pindah-pindah gitu, tapi memang saya lama di suatu hotel, masih ada juga hotelnya dan sudah rebranding, tapi sampai akhirnya ya saya kurang lebih 7 tahun inilah berada dalam lingkup operator Archipelago. Oh, Kan Hotel Alana Malioboro ini iya, kan di bawah naungan Archipelago. Archipelago ya.
banyak kalau grupnya Edi Pelago dulu. Di Jogja sendiri ada 5 hotel sih. Ada 5 hotel ya. Dengan berbagai brand juga. Begitu. Ya, itu menarik. Tadi kan tidak bahasa Jawanya ujuk-ujuk jadi GM. Oh iya betul. Mak Betunduk ya. Iya. Ini sambil ngopi loh. Iya, tiba-tiba lulus gitu, selesai kuliah, selesai sekolah jadi GM. Itu kan nggak juga gitu kan. Iya, nggak ada prosesnya. Ada proses betul, kan. Betul. Kalau dari hotel tuh memang biasanya kita mulai dari entry level dulu lah gitu. Apapun entry levelnya ya, bisa dari front office, bisa dari housekeeping gitu. Nah kalau saya memang pada saat itu entry levelnya dari reception suatu fitness center yang ada di suatu hotel gitu. Kemudian saya lamanya memang di sales marketing sih. Sales marketing juga ya. Di sales marketing. Habis itu ya baru menjadi seorang leader. Nah, itu jadi reception itu kan juga berhubungan dengan customer. Betul. Berhubungan dengan everybody kan. Iya, betul. Dengan berbagai macam karakter kan. Ya. Berarti mengasah kesabarannya dari situ ya. Oh betul. Mengasah kesabaran sekaligus ketelitian. Karena kan kalau keuangannya geseh kan juga ada konsekuensi yang harus harus kita pikul begitu, apalagi kalau human error begitu kan. Seperti itu. Dan pusatnya yang namanya masukan tamu, sebutan halusnya masukan ya, sebutan kasarnya komplain gitu kan. Itu kan pasti ke reception dulu, bagaimana kita mendengarkan mereka, bagaimana kita terus menjadi problem solvernya atau menjadi memecahkan masalahnya mereka. Gitu. Jadi handling komplainnya sudah dari reception ini ya. Betul. Nanti bagaimana menenangkan tamu, kan menjawab segera keluh kesah lah ya. Betul. Nah sebenarnya tamu itu kan sebenarnya ekspektasinya pengen kayak gini loh, tapi tiba-tiba dia kok kayak gini, betul. Gitu kan. Iya betul Pak Ben, karena semakin tinggi rating bintang itu kan ekspektasi tamu juga makin berlebih begitu, bukan berlebih ya, makin lebih di situ. Karena memang mereka membayar yang lebih juga. Siap. Dan itu juga berarti hampir semua divisi pernah di. Saya memang lamanya di sales marketing itu, tapi saya banyak belajar dari departemen lain. Ketika misalnya ada audit begitu yang melibatkan departemen lain, ya saya ikut di situ. Jadi tidak paham tapi at least ini begini ya, engineering itu begini ya, housekeeping itu begini ya begitu. Jadi ya kalau saya pribadi jadi orang itu jangan cepat puas. Yang kedua selalu belajar. Karena sales marketing ini kan juga ujung tombak kita. Betul. Revenue kan. Dan itu juga berhadapan dengan customer klien juga kan. Ketika biasanya kalau klien bisa corporate atau grup itu komplain kan juga ke salesnya kan, yang dikenal kan, tidak lagi melalui resepsionis. Betul. Ini gimana nih tamuku gimana? Iya betul sekali Pak. Dan itu juga nanti nyambungnya ke divisi lain kan, misalkan operasional, F&B, operasional. Pesannya 50 kok kebanyakan Mbak. Kalau kebanyakan kok nggak pernah diomongin. Oh gitu kan? Ini saya pesan 50 pack untuk meeting kok yang ada 70 ya Mbak. Belum dihitung manual itu. Itu jadi ya ibaratnya suka duka sudah sudah bertahun-tahun dengan berbagai macam dinamika. Betul. Pernah ingat nggak ada satu momen yang tidak terlupakan misalkan? Kalau saya pribadi sih lebih ke arah ketika COVID lah, itu pasti dialami oleh semua hotelier ya, atau leader-leader dari semua hotel. Bagaimana pada saat itu kita harus mensikapi anjuran pemerintah, kemudian juga ya mau nggak mau efisiensi sudah kita lakukan ya. Jadi yang sekarang itu berlangsung sebetulnya pada saat COVID itu malah lebih kelihatan lah harus kita lakukan gitu. Ya dimana pada saat itu tim kita ada yang sakit begitu, kemudian juga pada saat itu juga ya harus dirawat di rumah sakit. Nah itu kan yang buat saya menguras
emosi dan pikiran juga ya, gitu. Itu sih yang ya walaupun memang tidak hanya saya sendiri yang mengalami ya, tapi itu kan sesuatu yang memang masif ya, semua orang mengalami. Gitu. Iya, itu memang momen tak terlupakan ya ketika betul. Ketika kita semua seluruh dunia, terutama ketika kita di Jogja juga ya mengalami pandemi itu dengan segala macam PPKM dan sebagainya itu. Betul. Waktu itu saya tidak bekerja di Jogja sih. Saya bekerja di kota di Jawa Timur pada saat itu, yang alhamdulillahnya memang secara bisnisnya itu cepat tercover karena pada saat itu ada event yang pada saat itu government yang membuat kita terus bangkit gitu. Dan kebetulan tingkat persaingan ketika saya bekerja di situ kan tidak terlalu tinggi. Jawa Timur ya. gitu ya. Kalau di sini kan memang dengan saya tidak menganggap hotel itu sebagai kompetitor ya, karena kita kan memang sama-sama betul. Ya, bersama-sama untuk bagaimana memajukan pariwisata di Jogja ya. Nah, kalau di situ memang kebetulan kami leading dan ya udah pada saat itu kan memang bagaimana caranya pemerintah supaya memang akibat dari COVID pada saat itu istilahnya tidak terlalu lama ya, gitu. Jadi tetap ada acara, tapi tetap jaga jarak kan seperti itu ya, kan. Pembatasan protokol kesehatan. Betul. Protokol kesehatan. Jadi dimulai dari situ sih. Akhirnya kita buat sesuatu yang ya udah karena kita harus survive, kita harus hidup gitu ya. Kita membuat semacam wedding showcase yang khusus pada saat itu untuk PPKM gitu. Ya tetap. Jadi semuanya tetap bisa berjalan tapi dengan sesuai regulasi pemerintah ya. Jadi kita pada saat itu kami berkolaborasi lah dengan pihak pemerintah. Jadi ada edaran-edaran dari pemerintah saat itu yang harus kita ikuti gitu. Jadi pada saat itu sudah boleh acara social function seperti wedding, tapi harus di kotak misalnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan tetap jalan kan. Jalan ya. Jadi ekonomi nggak mandek. Nggak mandek tuh. Jadi kalau bahasa Jawanya dapurnya tetap ngebul. Betul. Bahasa accountingnya cash flow-nya aman. Cash flow-nya tetap ada. Ya. Ya kita juga melihatnya pada saat itu kebijaksanaan menyesuaikan dengan cash flow pada saat itu ya. Sama kok, semua hotel juga ada yang namanya unpaid leave atau mungkin reduction ya, atau pengurangan gaji gitu ya, supaya memang kalau kapal ya nggak guling kan begitu, tetap kapalnya stabil, bisa eksistensi atau ya kita tetap ada operasional, tetap bisa jalan gitu kan ya. Ini yang menarik sahabat Sonora. Jadi perjalanan panjang ini kan tidak dapat ujuk-ujuk, tapi pengalaman ini kan juga semakin membuat kita ketika menjalankan bisnis tentu ada liku-likunya kan. Betul Mbak Mira, ini lagi di Alana Malioboro ini kan sudah yang menjadi jujukan juga, tadi sudah dikatakan tempatnya strategis. Nah, kalau sekarang mengembangkan hotel ini gimana nih Mbak Mira? Kalau mengembangkan ya tentunya kita sangat terbuka dengan masukan dari tamu. Kemudian ya kita sendiri juga harus adaptif dan agile, artinya lincah gitu ya. Dan yang namanya perkembangan teknologi itu kan tidak bisa kita pungkiri, harus kita ikuti ya. Salah satunya ya ketika check in kita sekarang tidak, kalau dulu manual ya, harus tanda tangan, sekarang tidak. Kemudian kalau zaman dulu gitu mungkin di kamar hotel ada yang namanya directory begitu, sekarang tinggal scan gitu. Kemudian dari sisi kamar pun kita sudah punya beberapa smart room yang dengan Google Nest yang membuat si tamu itu ya kadang sih Mbak Google kalau kita ajak ngomong kan bisa ngomongnya ngalor ngidul ya gitu. Jadi itu bisa jadi hiburan tersendiri tuh si Mbak Google itu gitu. Jadi salah satu itu yang kita selalu adaptif dan agile di situ. Itu udah smart room itu ya? Ya, lokasinya di lantai 10 dan lantai 9. Ya. Nanti kita akan secara gradually atau bertahap kita akan seperti itu. Gitu. Ya, ini sahabat Sonora, kalau Anda lihat di Malioboro, ini kami berada di lantai 10 nih. Ya, ini adalah bukan di lobi, tapi ini lantai 10. Betul, ini lantai tertinggi. Ya ini salah satunya kita yang memang adaptif itu tadi. Jadi
kita jadikan ini sebenarnya dulunya kamar Pak. Oh ini kamar. Tadinya kita kamar, kemudian seiring dengan permintaan tamu juga, kemudian mengupgrade fasilitas hotel gitu. Makanya ini dari kamar kita jadikan executive lounge gitu. Karena memang selain dari pasar leisure, kita ada pasar bisnis yang memang mereka membutuhkan tempat untuk meeting atau kayak gini lah cicat-cicat yang seperti ini begitu. Bisa ngobrol santai tapi dengan teman bisnis tapi Betul. tidak dalam suatu yang kaku ya kalau di meeting room itu kan kaku begitu. Oh, ini executive lounge ya di lantai 10. Lantai 10 Alana Malioboro. Kita buka dari jam 12 sampai jam 9 malam. 12 siang sampai jam 9 malam. Dan ada evening tea itu dari jam 5 sampai jam 7 tapi khusus di executive lounge ini. Betul. Jadi hanya kamar yang mempunyai benefit yang bisa di sini begitu. Ini menarik. Jadi ibaratnya kalau kita nginep di hotel nggak usah kemana-mana, mau meeting udah di sini, ketemu klien relasi kamu yang kesini aja. Biasanya kalau kita di luar kota kan gitu kan. Iya betul. Tergantung tamunya. Kalau di sini kan juga lebih tertutup ya. Tapi kalau misalnya mau yang suasananya lebih santai ya di restoran. Di restoran. Fleksibel ini by request pengennya di mana gitu kan ya. Betul. Nah, pengalaman menarik apa lagi Mbak tadi selain pandemi, mungkin menghadapi tim yang ngeyel gitu kan? Kalau pada intinya itu kembali ke leadership kita masing-masing ya. Bagaimana kita bisa merangkul tim kita, tapi kita sekali lagi juga kita pada saat tertentu ya kita juga harus tegas begitu. Jadi tidak yang harus selalu sebagai leader kan sama ya dengan hotel ya, tidak semua orang bisa kita senangkan begitu ya. Kita harus follow apa yang menjadi SOP di sini begitu, asertif, tegas, tapi kita juga merangkul mereka. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana ya kita sering brainstorming Pak dengan mereka. Kalian punya ide-ide apa sih supaya memang hotel ini tuh lebih kelihatan unique selling point-nya lebih kelihatan lagi. Nah, ketika yang membutuhkan semacam investasi begitu ya tentu ada pembicaraan yang lebih lanjut dengan. Nah, tapi paling enggak kita mengencourage mereka dengan mereka itu ngobrol sama tamu. Otomatis kan nggak setiap saat kayak saya ngobrol sama tamu, tapi kalau dari misalnya tim housekeeping gitu ya lagi membersihkan kamar gitu terus ngobrol. Oh, gimana kalau ada ini ya di sini? Nah, itu disampaikan ke kami. Gitu. Iya. Masukan dari tamu. Betul. Itu ya. Ya, betul. Dan kita juga secara reguler juga ada GM table. GM table itu tim atau staff itu bisa berkomunikasi langsung, tidak harus melewati HOD-nya atau supervisornya. Gitu. Jadi mereka punya ide, mereka punya keluh kesah apa, itu bisa disampaikan langsung ke GM. Ya, betul. Oh, ada GM table. Namanya itu ya. GM table. Perusahaan pribadi juga pernah dicurhatkan gitu nggak sih? Kalau sepertinya sih kalau masalah jodoh ya, salah ya. Enggak sih, belum sampai yang gitu, tapi memang lebih seputaran supaya bagaimana koordinasi dengan masing-masing departemen itu berjalan lancar. Capeknya ini kok kemarin dia gitu ya kayak. Iya, bisa juga seperti itu begitu. Di GM yang menengahi. Pada intinya kan memang kita mendengarkan mereka karena mendengarkan itu kan suatu keahlian tapi yang tidak semua orang yang mempunyai untuk mendengarkan itu gitu. Karena kadang kan kayak nggak sabar ya, duh ini ngomong apa sih, tapi terus dengan kita mendengarkan baik gitu, karena kan bisa dibilang lintas generasi ya Pak Ben ya, dari yang Gen Z sampai yang milenial, kemudian ada yang senior juga, baby boomer nggak ada sih, baby boomer nggak ada. Tapi dari lintas generasi itu kan memang harus diambil suatu benang merah kalau ada kebijaksanaan atau mungkin ada usulan dari mereka sendiri. Gitu. Paling menantang menghadapi generasi mana?
Gen Z sih kalau menurut saya. Gen Z. Iya, betul. Karena mereka itu Gen Z itu kan umurnya antara umur belasan sampai umur 25 ya kalau nggak salah ya. Yang 25 mau ke mature sih, tapi ya karena di Gen Z itu kita juga menghadapi adik-adik kita atau teman-teman dari trainee begitu. Kan banyak intern atau trainee yang kita akomodir di sini ya, karena mereka kan sudah bersekolah di sekolah pariwisata, mereka kan perlu menyeimbangkan dengan DUDI atau dunia kerja gitu, atau dunia industri maksud saya. Nah, apa namanya, itu yang kita rangkul mereka juga, karena mereka sendiri ya berpikiran ya sekolah gitu kan. Sementara kalau kita sendiri ya kerja itu juga ada SOP-nya, kerja itu juga ada apa namanya, selain SOP juga ada aturan yang harus ketika dengan tamu itu bagaimana begitu. Begitu Pak. Karena Gen Z ini kan sebenarnya kreatif, inovatif, betul. Tapi juga easy going juga kan. Betul. Kebetulan ya itu tadi bagaimana tim dari HOD atau Head of Department itu bisa kalau bahasa Jawanya mernahke mereka gitu loh. Jadi kalau mereka lagi nggak bener ya harus dibenerin gitu. Ya, tapi ketika mereka membuat sesuatu yang extraordinary ya kita puji mereka. Betul, gitu. Ada inovasi dari mereka. Betul. Tadi kembali ke SOP atau ya ini regulasi nggak bisa ditawar lagi kan. Apalagi kan ini kita produk jasa kan. Ketika ada sesuatu aja nggak apa kan pasti ya lagi-lagi tamunya komplain. Betul. Karena kan kalau udah seperti itu tamu kan tidak memandang dia itu trainee, dia itu karyawan. Betul, gitu. Yang dipandang ya ini ya udah ini hotel, kru di Alana Malioboro kan nggak mungkin. Maaf ini masih trainee atau lagi magang ya atau sudah level manager ya. Betul. Kan nggak kelamaan lah. Betul. Ini gimana sih, Mas ini gimana sih kayak? Ya betul. Sampai gimana ya? Kalau disampaikan secara langsung lebih enak mungkin ya. Jadi kita juga tahu keluhan mereka. Kurangnya di mana sih gitu, betul. Solusi ya, karena tapi kan sekarang keluhan tidak selalu disampaikan secara langsung, tapi disampaikan melalui sosmed. Ya betul, melalui review ya. Nah ini kan waduh gimana juga nih, betul. Kan belum tahu kejadian sebenarnya, tapi tiba-tiba sudah yang review bintang 1, waduh deg-degan betul. Kalau masalah deg-degannya apa ya, buat saya kalau hotel itu kan memang kita bisa maju seperti ini kan karena ada masukan ya begitu. Cuman ya itu tadi yang seperti saya bilang dari awal, kita tuh kan memang tidak bisa membahagiakan semua orang kan. Ya kalau saya nggak bisa membahagiakan semua karyawan, kalau tim di sini tidak membahagiakan semua tamu, tapi at least yang dasarnya itu sudah kita penuhi di situ. Betul. Jadi yang tim yang memang sudah terasah. Jadi kalau misalnya trainee pun kita terjunkan, ya mereka sudah kita training dulu. Jadi supaya mereka sendiri juga tidak kagok, supaya mereka sendiri juga sudah mengertilah, at least mungkin bukan mungkin ya, tapi secara knowledge-nya mengenai hotel ini mereka sudah paham ya. Jadi gambaran dasar atau apa pekerjaan intinya kamu harus begini. Betul. Malah ke SOP-nya. Betul. Sudah nggak bisa tahu nanti kalau menyajikan harus begini. Iya, betul. Pakai tangan satu aja dah. kan lebih cepat nih, Mbak. Kan betul. Betul. Ada training sequences yang harus mereka pelajari terlebih dahulu. Ada role play yang mereka harus lakukan terlebih dahulu begitu. Pura-pura siapa jadi tamu. Jadi mereka juga nggak kagok juga gitu. Termasuk yaitu senyum sapa salam itu kan standar banget betul, kan itu. Betul. Bagaimana menyambut tamu. Betul. Senyumnya yang genuine gimana ya. Nah, lagi terima tamu mau check-in tapi betul kok Pak. Lama ngisinya. Itu tadi makanya kita juga udah pakai digital ya. Gitu. Supaya lebih cepat itu ya. Betul. Dan dengan digital ini kan semuanya terdata lengkap. Betul. Terdata lengkap, kemudian kita juga mereviewnya juga lebih gampang. Lebih gampang ya. Misalnya dari room berapa atau yang pakai meeting room ini dari company mana. Betul. Juga, ya. Tantangan ke depan apa Pak dengan perubahan zaman yang sedemikian cepat, apalagi dari unsur teknologi ini kan kita sudah cepat banget nih. Booking hotel mungkin dulu orang harus datang
langsung atau telepon ya. Betul. Sekarang kan pakai online. fax gitu ya. Iya, pakai fax ya. Pernah loh pakai fax gitu ya. Order gitu kan. Betul. Sekarang kan tinggal klik aja udah booking. Iya betul. Kalau kedepannya memang bagaimana kita menaikkan unique selling point sih. Unique selling point. Jadi bagaimana supaya Hotel Alana Malioboro ini menjadi pilihan. Otomatis kan kalau mau jadi pilihan, unique selling point-nya tetap harus harus kita tonjolkan lewat apa ya, sosial media. Kemudian review-review dari tamu yang memang happy, kemudian akan kita post dalam sosial media. Jadi kan bukan fake review ya Pak ya, begitu. Karena kan banyak juga yang seperti itu terus dianggap fake review gitu. Nah, kalau kita memang ada video yang tentunya kita izin kepada yang bersangkutan gitu untuk di tagging videonya, memberikan suatu bahasa ininya ya, suatu testimoni lah. Testimoni selama mereka di sini betul, seperti apa, pelayanannya, fasilitasnya betul. Gitu kan. Lebih ke itu tantangannya. Nah itu yang memang tantangan yang kalau mungkin 1 tahun ke depan ya mungkin sama sih efisiensi. Nah itu yang bagaimana kita harus men-shifting market atau mencari market yang memang tidak terkena imbasnya efisiensi. Efisiensi ya. Dan ini lumayan terdampak juga kan ya? Iya, lumayan kan kita. Berarti sama dong kita industri jasa. Sama Pak Alo dalam itu. Tanda kutip efisiensi ini juga kita, waduh gitu kan. Plan tahun lalu kan kita 2025 seperti apa ternyata setelah berjalannya 2025 ada efisiensi ini, makanya kita harus mengubah strategi itu. Iya. Itu tadi sih, kita harus mencari market yang memang tidak terkena dampak itu gitu ya. Walaupun mau nggak mau, suka nggak suka pasti terdampak, tapi ya paling nggak ada market yang masih ada di situ. Ya mungkin kalau Pak Ben lihat juga di Instagram bagaimana sekarang ya salah satunya mungkin dari sisi radio, mungkin dulu iklan begitu ya, sekarang ya makanya kalau saya ngobrol gini, yuk kita kolaborasi seperti apa yang bisa menjadikan semua pihak itu ini loh Jogja yang sangat unik untuk dikunjungi. Nah gitu. Itu dia karena PAD pemerintah kalau Jogja ya memang dari pariwisata kan. Gitu. Tapi kita alhamdulillah puji syukurnya memang kita ada Danais ya Pak ya. Nah itu juga yang event-event yang seperti kebudayaan itu kan dari Danais ya. Kayak kemarin ada pawai, terus kemarin yang yang tadi kita ngobrol orkes itu. Nah itu kan sebenarnya sangat unik sekali gitu. Nggak semua punya daerah seperti itu. Jadi kunjungan wisatawan ini kan diharapkan terus mengalir terus ke Jogja. Tidak hanya sebulan sekali, tapi ya tiap minggu atau tiap hari tadi. Iya makanya tiap hari weekend Pak. Kan tiap hari every day is weekend. Ya weekendnya staycation, tapi weekday-nya kerja. Weekday-nya mesnya di Jogja. Ini kan menarik, nggak bosan kan di Jogja. Betul. Ya kayak kunjungan Wisman juga. Walaupun mungkin secara number percentage-nya dibandingkan Wisnu itu lebih sedikit ya, tapi Wisman itu juga memberikan warna sendiri di Jogja sih. Apalagi kan dengan tadi yang kita ngobrol di awal, yang dengan lokasi Alana Malioboro yang sangat strategis gitu, di tengah, mereka ke Malioboro nggak jauh, tapi ke area Prawiro Taman juga nggak jauh juga. Apalagi area Prawiro Taman kan juga sudah terkenal dari dulu kan ya, legianya Jogja ya. Iya, betul. Jadi jalan kaki aja sampai ke Prawiro Taman. Betul. 5 menit nyampe lah ini. Betul. Length of stay-nya ya bisa ada yang sampai lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam ya. Untuk yang Wisman ya Pak ya. Untuk yang Wisman ya. Betul. Rata-rata kan kita targetnya harus meningkatkan length of stay. Iya, betul. Dari meningkatkan length of stay tuh akan menurunkan cost soalnya. Nah itu. Jadi ada rumusan-rumusan tertentu yang nyambung semua ini kan. Betul. Secara matematis nyambung nih kalau segini. Iya, betul. Tapi yang pasti kan secara konsumnya kan mereka juga akan lebih banyak lagi gitu. Kalau dibanding yang cuma 1 malam doang. Ya kayak Bapak ngerti lah kalau di Bali kan mereka length of stay-nya lebih dari 4 malam gitu kan. Gitu. Yang menghidupkan pariwisata ya itu udah
ya supaya pariwisata hidup nanti kan dampaknya juga ke masyarakat luas Betul, juga kan. betul. Orang itu kan UMKM. UMKM kan, kalau Betul. wisatawan pasti ya beli oleh-oleh minimal atau yang Betul. menggunakan transport Ya, lokal. betul. UMKM, transport itu sangat pengaruh lah kalau di tourism. Gitu. Nyambung semua lah ya. Betul. Kita komplit. Jadi tadi juga ngomong, nah kalau kepedulian sosial dari di Alana Malioboro ini sudah seperti apa nih? Kalau kami sendiri sih memang sangat melibatkan warga seputar Alana Malioboro. Di sini kan ada dua kampung ya, Danu Negaran dan Ngadi Negaran. Itu memang kami rutin sih ada CSR di situ. Kayak 17-an itu juga kami menyiapkan donasi untuk mereka. Kemudian saat Idul Kurban kami juga memberikan hewan kurban. Kemudian kita juga secara reguler juga mengadakan pemeriksaan gratis. Oh, ada pemeriksaan. Ada, kesehatan? Iya, kesehatan. Jadi kami bekerja sama dengan puskesmas begitu, kami beritahu untuk ada pemeriksaan gratis, dan antusiasmenya cukup tinggi. Paling nggak ada 50 orang lah yang datang. Warga seputar sini, betul. Gitu sih. Ada 2 kampung di ya, kita diapit 2 kampung, Ngadi Negaran dan Danu Negaran. Dan sejauh ini sih ya alhamdulillah kita juga tidak pernah ada masalah dengan mereka. Mereka juga mensupport mereka. Dalam arti mereka ketika kita ada membutuhkan bantuan misalnya ramai begitu ya, mereka juga support. Jadi tidak komplain. Kan ada ya yang penduduk yang ramai nih terus habis itu reviewnya terus jadi macam-macam kan. Betul. Jadi kondusif lah ya. Betul. Dan kalau Pak Ben perhatikan kan juga ada jalan kampung yang tetap kita buka. Oh, yang di yang masuk itu ya kan, itu tetap kita buka. Itu kan sebenarnya akses untuk kampung. Kalau kita memang tidak istilahnya tidak ada toleransi dengan mereka, kita bisa kok nutup gitu. Tapi kan kita tidak melakukan hal itu. Tetap aja warga masih bisa. Ya, warga tetap bisa. Jalurnya. Betul. Jadi dengan cara seperti itu ya orang kampung seputar tuh menjaga kami kan begitu. Itu jadi salah satu filosofi di Jogja ini kan selain gotong royong, guyub rukun juga saling nguwongke tadi ya. Betul. Tutup ini areanya. Iya, betul. Nggak boleh lewat tuh. Betul. Ya itu juga impact-nya ketika kami ada karyawan juga yang orang luar kota, ya kosnya juga seputar penduduk sini juga. Kan mereka juga warung juga seperti itu. Iya, karena karyawan kan tidak terus setiap hari makan dalam terus. Iya, betul. Mereka pengen jajan juga. Iya, betul. Juga, gitu. Iya. Jadi industri pariwisata memang harus berkembang terus. Betul. Ya, karena ini ya ujung tombaknya kita, ya pencaharian kita, ya cash flow kita, semuanya berujung di situ. Semuanya berujung di situ. Nah, kalau tips sukses apa nih Mbak Mira? Sudah puluhan tahun nih berarti ya. Ya kalau saya sih memang itu tadi yang saya sebutkan di awal, banyak belajar, jangan capek belajar, tidak di zona nyaman. Terus yang kesekian memang ya kita adaptif lah. Adaptif ya. Adaptif dengan artinya adaptif itu juga kita bisa mendengarkan masukan dari segala pihak lah gitu. Dari sisi itu tadi teman-teman atau intern atau anak trainee gitu. Kemudian dari sisi karyawan sendiri, ya ketemu sama Pak Ben atau teman-teman media, itu kan salah satu juga kita mendengarkan apa sih yang lagi hype di sini seperti itu. Ya, kita semua tetap bersinergi ya. Betul. Ikut yang acara yang dipandu sama jenengan, nah itu kan gitu ya. Sekarang lagi begini, begini kan begitu kan. Ya. Tapi keluarga nggak pernah komplain gitu ketika hotel ini kan berarti 24 jam ya. Hotel 24 jam secara jam kerjanya, tapi memang ya kebetulan saya alhamdulillah saya disupport oleh suami dan keluarga saya lah gitu. Ya hitungannya kalau pindah, saya karena tadi saya bilang basic saya sales kan sering keluar kota ya, karena mereka support kurang lebih. Dan saya berapa tahun terakhir tuh kan saya tinggal di luar kota, baru ketemu weekend gitu. Jadi saya sangat merasa bersyukur lah. Saya disupport oleh lingkungan yang luar biasa. Tetap
kadang-kadang kan weekend wah lagi full tamunya kan Oh, juga. sering masuk. Nah jadi ya anak-anak pada ke weekend kemana? Oh, udah nggak gitu Pak sekarang. Mereka udah punya acara sendiri sekarang. Udah nggak zamannya ketika mereka masih kecil-kecil gitu ya. Sekarang ya mereka juga udah punya. Malah saya gitu, saya yang yuk kita makan di luar yuk. Jadi inisiatifnya malah dari saya supaya kita ada bonding di situ. Tetap ini. Anak saya tuh kebetulan laki-laki semua Pak. Kalau ada perempuannya tuh enak gitu. Kalau laki-laki tuh ya gitu. Pada kerjaannya, pada dunianya masing-masing gitu kan. Udah ada dunianya masing-masing gitu. Ya ini menarik sahabat-sahabat yang bisa kita dapat sama Mbak Mira ini, dari konsistensinya di pekerjaan, dari mulai resepsionis sampai akhirnya sekarang general manager. Tentu ya banyak suka duka, banyak tantangan, tapi semua bisa dilalui. Keluarga juga mendukung, bagaimana juga menghadapi perkembangan zaman. Nah ini dari semua era. Kalau masih ingat mesin fax ya kita semua ngalamin ya mesin. Sekarang email dan sebagainya, era sosmed dan sebagainya, semua ya ini tentu untuk perkembangan di Alana Malioboro. Nah, Mbak Mira, monggo apa yang mau disampaikan untuk sahabat Sonora juga warga semuanya, monggo Mbak Mira. Untuk warga Yogyakarta ya, yang jelas bersinergi supaya pariwisata di Yogyakarta kedepannya juga makin baik dan selalu Yogyakarta menjadi destinasi yang dikunjungi. Kemudian untuk semua pendengar Sonara ya, kondisi apapun ya kita tetap harus semangat lah gitu. Apapun kondisinya kita tetap cheer up. Betul. Ya, itu paslah akan berlalu yang seperti ini. Untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, gitu. Kita semua berdoa dan bekerja semuanya ya, ke masa depan kita harus lebih baik lah. Betul. Ya, tentunya kita kembali juga yang di atas, kita berusaha sambil memohon kepada yang di atas, semoga semesta juga merestui. Ketika semesta sudah merestui, pasti semuanya juga akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Itu Mbak Mira matur nuwun sangat nih. Saya juga matur nuwun sudah bisa diberikan kesempatan untuk ngobrol sama Mas Vin. Terima kasih Mbak Mira, sukses terus untuk di Alana Malioboro. Terima kasih Sonora. Ya. Sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama General Manager di Alana Malioboro Yogyakarta. Ini Mbak Mira, banyak sekali inspirasi, banyak sekali pengetahuan, pengalaman yang dibagikan, dan semoga juga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih sahabat Sonora. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat. Matur nuwun, Mbak Mira.